Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Maite Nagurik, NIM 2598012609, salah satu mahasiswa PPG bagi guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Saat ini saya akan melakukan proses video pembelajaran dengan materi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selamat menikmati video pembelajaran yang satu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Selamat siang. Siang. Oke. Kita akan belajar. Sebelum kita memulai materi, salah satu anak pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tidak ada pakai ini surga, biar kelihatan dari tempat ini. Kita mau belajar. Sebelum kita belajar, ibu guru kasih belajar. Kita bisa cepat mengerti dan menjawab Tuhan. Sampai saya ulang kamu jawabin. Baik, kita sudah berdoa, jadi kita akan masuk di absensi. Jadi pasang telinga untuk anak-anak. Christian Kuguya. Ada guru. Demin Cewea. Ada guru. Rifki. Ada guru. Nane Morik. Ada guru. Oke. Esther Kuguya. Ada guru. Oke. Grace Kuguya. Denko Jigi Balon. Ada guru. Christian Kuguya. Ada guru. Invest. Oke, Pak. Ada yang guru. Eprianti Jigi Balon. Ada guru. Oke. Nah, sebelum kita menyanyi, bangkit berdiri. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rasio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami manusia sentosa, beriman saku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Kita akan masuk di salah satu jelia kita. Baik, 2 sisa. Oke, terus yang teman-teman lain bangkit berdiri. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat, empat kali tepuk semangat, semangat, iya. Satu kali tepuk semangat,
materi kami tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang mau jawab? Saya. Oke. Ayo, berdiri. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan yang tidak hidup abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Dengan kata lain, ekosistem itu seperti sebuah rumah bersama tempat tumbuhnya hewan, manusia, tanah, air, udara, cahaya, dan semua komponen lain hidup berdampingan dan saling memengaruhi. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah jawab tentang ekosistem. Ekosistem adalah tadi apa? Kesatuan antara Makhluk hidup dan benda tak hidup. Baik. Di sini sudah jawab kesatuan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, tumbuhan itu makhluk hidup atau tak hidup? Hidup. Hidup. Terus hewan. Hidup. Terus manusia. Hidup. Oke. Hewan berarti hewan contohnya apa saja? Kalau tumbuhan? Manusia cuma satu. Oke. Terus kita masuk di komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada berapa bagian? Oke. Satu untuk komponen biotik makhluk hidup. Yang pertama, prosedur tumbuhan hijau yang biasa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Oke. Terus di bagian komponen biotik di situ ada 3 bagian. Jadi yang kedua. Ayo yang kedua. Ayo. Berdiri. Konsumen hewan dan manusia yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Oke. Komponen hewan dan manusia memakan tumbuhan. Hewan berarti contohnya apa? Sapi. Sapi makan apa? Rumput. Terus apa lagi? Babi makan? Ubi. Terus apa lagi? Anggur. Terus apa lagi? Iya. Terus hewan. Anjing makan apa? Nasi. Ikan. Terus apa lagi? Terus hewan apa lagi? Selain dari kucing. Kelinci. Tikus. Kelinci itu makanannya apa saja? Daun. Wortel. Baik, terus masuk ke di bagian penguraian. Ekosistem biotik yang paling terakhir. Ayo baca. Pengurangan dikhususnya jamur dan bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup. Menguraikan sisa makhluk hidup. Terus kita masuk di bagian komponen abiotik. Kelompok mana? Oke. Komponen abiotik tak hidup: air, tanah, udara, cahaya matahari, saus, kelembaban, batu, iklim. Oke. Itu komponen abiotik. Contohnya air, udara. Kita punya air di sini berapa? Air. Dua. Satu air Kali dua. terus terus apa lagi contohnya? Matahari, suhu, batu, iklim itu benda yang tak hidup. Baik, di bagian pengertian ekosistem dan komponen ekosistem
abiotik dan abiotik. Ayo. Ayo cepat. Guru, Iya. yang di kelembabannya yang di situ. Kelembaban. Oh iya, itu di bagian komponen abiotik tak hidup. Air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, batu, iklim. Kelembaban itu contohnya sabar. Seperti lumut, Oh iya, tumbuhan lumut. kalau kelembaban itu contohnya seperti ini apa di dalam air, tapi macam matahari yang air yang kecil toh. Di situ kan di samping kiri kanan situ ada lumut. Itu yang udah masuk di kelembaban. Oke. Itu di bagian ekosistem biotik. Terus kita masuk di jenis ekosistem. Jenis ekosistem berapa? Bagian 4. Jenis ekosistem 2. Yang pertama kelompok mana? Oke. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, danau, laut, padang rumput. Oke, ekosistem alami. Ekosistem alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa tadi? Contohnya apa? Gunung, Gunung. sawah, Gunung di sini berapa nih? Oh, gunung yang sebelah. Tapi dah nama saya tidak tahu. Terus gunung apa? Jalui. Terus apa lagi contohnya? Gunung apa? Gunung Mokoni. Oh, Mokoni bagian. Gunung apa sebelah? Terus apa lagi? Wandoa. Wandoa itu di bagian mana? Hah? Oh, di Golomu sana. Oke. Terus contohnya apa lagi tadi? Ada aliran mengisi rantai makanan, jaring-jaring makanan. Oke, itu di bagian ketiga, rantai makanan, jaring-jaring makanan. Terus di bagian keempat, kelompok mana? Sini. Sabar sana. Sabar ya. Ayo. sehingga jika satu komponen terganggu, komponen lain juga terpengaruh. Oke, itu di bagian seimbang. Seimbang jika satu komponen terganggu, komponen lain yang terpengaruhi. Kita masuk di bagian pengertian keanekaragaman hayati. Kelompok mana? Ayo, Rifki. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme beserta lingkungannya. Dengan kata lain, keanekaragaman hayati adalah kekayaan alam berupa banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Iya. Masuk di keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ada berapa bagian? 3. Yang pertama apa? Keanekaragaman gen. Terus yang kedua? Keanekaragaman jenis. Yang ketiga? Keanekaragaman Sistem. Yang pertama keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen. Di situ ada 2 bagian. Ayo. Oke. Di sini dulu ya. Berbeda sifat dalam satu jenis makhluk hidup, contoh padi, ada padi lokal dan padi unggul, maka mangga, ada mangga manis dan mangga asam. Iya. Kita di Tiom di sini kita punya padi atau tidak? Tidak. Ada. Kalau di Wamena? Ada. Itu contohnya di bagian keanekaragaman gen. Terus yang kedua keanekaragaman jenis. Sama di nomor sini. Ya. Keanekaragaman jenis perbedaan antara satu jenis makhluk hidup dengan jenis lainnya. Contoh ada ayam, burung merpati, burung cendrawasih. Oke. Ayam.
Burung merpati, terus apa? Cendrawasih. Di tiap sini yang ada apa-apa saja. Burung? Ada atau tidak? Tidak ada. Mana burung ada? Burung ada. Burung ada. Terus Ayam. ayam? Ada. Terus burung merpati? Ada. Ada di mana? Ada. Terus oke. Jadi kita akan masuk di video selanjutnya. Perhatikan. Tiap kali kamu keluar rumah dan melihat lingkungan di sekeliling, ternyata banyak banget ya jenis makhluk hidup di sekitar kita. Ada berbagai jenis makhluk hidup, seperti bunga, burung, kucing, pohon, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Akan pelajari tingkat biodiversitas satu persatu ya. Ikut ke taman belakang rumah. Oh, ibuku suka sekali sama bunga mawar. Yang sukanya sampai segala jenis bunga mawar, ibuku koleksi di Artinya keanekaragaman hayati pada tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama, disebut sebagai varietas. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies itu, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Kemarin aku melakukan kunjungan ke salah satu peternakan di kotaku. Di sana ada banyak sekali jenis hewan. Hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, hingga ayam. Walaupun berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama. Ekosistem perairan itu terdiri dari dua macam, mulai dari ekosistem air tawar berupa danau, rawa, ataupun sungai, dan juga ekosistem air laut berupa pantai pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Komponen biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam ya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tingkat keanekaragaman hayati yang bisa kamu pahami ya. Oke, semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Tadi semua sudah nonton? Sudah. Nonton itu tentang apa saja di dalam video ini? Hewan. Terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Ekosistem. Terus apa lagi? Banyak. Abiotik. Abiotik itu apa? Benda hidup atau makhluk hidup? Makhluk hidup. Kerja kelompok. Terus ini kan bukan asal ini kan ini. Bapak Kristian. Ayo berdiri semua berdiri. Semangat berdiri. Tepuk apa? Satu kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. 4 kali tepuk semangat.
akan presentasi. Nomor 1, komponen biotik atau makhluk hidup adalah komponen yang dapat membuat makanan dari cahaya matahari, sedangkan komponen abiotik atau benda tak hidup tidak dapat membuat makanan karena mereka tidak membutuhkan makanan. Ya. Terus lanjut. Nomor 2, jawaban. Karena dapat mengapa keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan? Karena dapat menyediakan makanan, obat, pakaian, dan bahan bangunan. Nomor 3, bagaimana dampak jika satu jenis makhluk hidup hilang dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Jika itu terjadi, maka makhluk hidup biotik dapat terkena dampaknya. 4, susunlah rantai makanan yang ada pada bahan kerja kelompok dan jelaskan peran masing-masing. Jelaskan di sini. Rumput dimakan sama belalang, belalang dimakan sama kodok, kodok dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Karena kalau elang mati dia akan diurai oleh jamur. Oke. Nomor 5. Menurutmu apa yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati agar rantai makanan tetap seimbang? Jangan menebang pohon sembarangan dan jangan mencemari lingkungan. Oke. Sabar. Tepuk tangan buat kelompok Kan. Suara kuat. 1, 2, 3. Soal nomor 4. Soal. Christian soal nomor 4. Soal nomor 4. Susunlah rantai makanan yang ada pada bahan kerja kelompok dan jelaskan peran masing-masing organisme di dalamnya. Oke, jelaskan. Ayo. Cepat. Elang kalau elang makan ular, ular makan kodok, kodok makan belalang. Nomor 5. Menurut apa yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati agar rantai akan tetap seimbang? Jawab, saling melengkapi dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Dari kelompok 1 presentasi. Apa saja perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Berikan contohnya dari lingkungan sekitarnya sekolahmu. Yang biotik kodok, abiotik gedung. Nomor 2, mengapa keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan? Contoh padi, ada padi akel dan padi unggul, mangga manis, asal. Ulang lagi. Lanjut. Kita penjawaban. Nomor 4. Nomor 3, 4 sudah ada di situ. Jadi tinggal kalian jelaskan. Ayo, masuk ke nomor 4. Cepat. Iya. Baca semua. susunan rantai makanan yang ada pada bahan kerja kelompok dan jelaskan peran masing-masing organisasinya di dalamnya. Oke, sahabat, yang kelompok lain perhatikan. Ayo. Ayo. Elang makan ulat, ulat makan kodok, kodok makan belalang, belalang makan ulat. Oke. Baik, untuk kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 yang dari kelompok lain ada yang bertanya di kelompok 1? Kelompok 1. Kalau tidak ada, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kelompok yang terakhir.
1. Oke. Teman-teman kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusikan. Apa saja perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Berikan contohnya dari lingkungan sekitar sekolah. Jawab. Komponen ekosistem: air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, kelembaban, batu, iklan. Lanjut. Nomor 2, mengapa kenegaraan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Jawab. Benda hidup, batu, meja, bangku, meja, buku, pulpen. Oke. Lanjut. Nomor 3, bagaimana dampaknya jika satu jenis makhluk hidup hilang dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Manusia tahu jempol. Oke. Terus nomor 4. Susunlah rantai makanan yang ada pada bahan karya komponen dari jelaskan karena masing-masing ordine dilayani. Oke. Ayo, di bagian nomor 4 jelaskan. Ayo, cepat. Nomor 4. Perhatikan. Elang makan ular, ular makan katak makan belalang makan rumput. Elang makan ini. Oke. Kita tepuk tangan buat kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk di terakhir evaluasi. Jadi kita belajar tentang apa saja yang tadi? Ekosistem. Terus apa lagi? Simbol keanekaragaman hayati. Terus apa lagi? Hubungan timbal balik. Terus apa lagi? Ciri-ciri ekosistem. Terus apa lagi? Jenis-jenis ekosistem. Baik, materi kami dari pagi sampai sekarang sampai di sini. Ada yang ingin mau bertanya tentang materi kami? Baik, kalau tidak ada, kita sebelum pulang, salah satu siswa pimpin kita doa untuk pulang. Ayo, doa pulang. Teman-teman, sebelum kami pulang, mari kita bersatu lalu. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah berharap, dan sebelum kami pulang juga semoga kita baik-baik. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Bu Guru. Sebelum kita pulang, menyimpan kertas semua di dalam tas baru.